Sejarah bukan hanya sekedar cerita turun-temurun atau goresan tangan dalam buku belaka, tetapi sejarah adalah pembentuk apa kita saat ini, apa yang sedang kita kerjakan, dan bagaimana keadaan kita saat ini. Sejarah menjadi pendorong, memberikan kita semangat untuk lebih berkembang. Berdasarkan sejarah Indonesia, negara kita juga ikut berperan dalam perdagangan jalur rempah, di mana kita juga ikut serta dalam melaut demi memenuhi kebutuhan yang tidak ada di daerah kita dan menjual kekayaan-kekayaan yang kita miliki di daerah kita. Adanya jalur rempah mendorong seluruh masyarakat Indonesia hingga suku Mandar untuk melakukan ekspedisi ke laut dan menjadi seorang pelaut, serta lebih mengeksplorasi segala kekayaan laut yang mereka miliki. Suku Mandar sendiri menjadi salah satu dari 6 suku di Indonesia yang telah diakui keahliannya dalam melaut. Sampai saat ini, kita tidak sulit menemukan orang yang pandai berenang bebas di laut, mengemudikan perahu tradisional hanya dengan dayung, dan tentu saja tidak sulit menemukan orang yang bekerja sebagai nelayan. Tetapi, di Mandar sendiri, kita memiliki salah satu jenis nelayan yang lebih istimewa. Kami menjulukinya sebagai potanga. Potanga adalah julukan yang kami berikan terhadap nelayan yang bekerja untuk mengumpulkan telur dari ikan terbang. Nama potanga sendiri sebenarnya diambil dari kegiatan yang mereka lakukan, yakni motanga, atau pergi ke bagian tengah lautan, yakni lautan yang lebih dalam. Hai teman-teman, jadi sekarang kita berada di daerah Palipis yang merupakan salah satu daerah wisata laut yang ada di Pulau Mandar. Kalian lihat kapal yang ada di sana. Kapal di sana merupakan salah satu kapal yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan motanga. Sebelum kita melihat isi kapal yang akan digunakan untuk melakukan motanga, terlebih dahulu mari kita bertemu dengan Bapak pemilik kapal sekaligus salah satu nelayan potanga yang ada di Polewali Mandar. Jadi, saat ini kita sedang bersama Pak Abdul Razak, salah satu potanga yang melakukan kegiatan motanga pada musim ikan terbang. Kalau boleh tahu Pak, sejak tahun berapa Ki mulai melakukan motanga? Sejak tahun 70-an. Tahun 70-an. Kalau boleh tahu, setiap melakukan perjalanan ke tengah laut, berapa biasa didapat hasilnya Pak? Ya, tergantung dari rezeki biasa. Kalau bulan rezeki ada yang dapat 100 kilo per setengah bulan, ada yang biasa dapat 5 kilo per setengah bulan juga. Oh iya. Kalau boleh tahu Mas, waktunya itu bisa pergi begitu dari kapan ke kapan masanya Pak? Misalkan dari bulan berapa? Bulan 5 mulai start sampai akhir bulan 8. Akhir bulan 8. Berarti sekarang ini masih bisa lagi ada Masih balik? bisa lagi. Satu kali pergi berapa hari Ki biasanya? 15 hari paling lambat. Paling lambat. Setelah kan kegiatan motanga sekarang itu fokus untuk cari telur ikan. Iya betul. Terus kalau misalkan dapat ke ikannya dikasih apa kalau kan? ada ikannya kita gerami. Gerami. Dan dibawa ke darat. Kita jual masuk di mana-mana darat. Untuk pergi motanga butuh Ki berapa orang biasanya Pak? 4 orang kalau perang sandek. Kalau Kalau kapal minimal 10 orang. 10 orang. Kalau kita Pak sering Ki pakai apa untuk motanga? Kan dulu kita pakai alat tradisional layar misalnya. Sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah ketinting. Kayak itu jaga kapal tidak ada angin, bisa hanyut, tidak ada bantuan tinting. Jadi kapal ada angin, kita tidak pusingkan lagi ketinting. Kalau musim teduh tidak ada angin, pusingkan lagi ketinting. Iya. Kan ini motanga ada masanya dari bulan 5 sampai bulan 8. Kalau di luar itu ada pekerjaan lain tak atau apa? Kalau memang pekerjaan lain ada, khusus buat nelayan mancing seperti mancing kacang kalang. Oh iya. Pak Abdul Razak kemudian menceritakan persiapan-persiapan yang ia lakukan, termasuk larangan-larangan yang harus ia turuti, serta tradisi makuliwa atau doa meminta keselamatan sebelum pergi melaut. Tempat ini merupakan tempat bagi para potanga untuk beristirahat pada saat malam hari. Selain menjadi tempat istirahat, tempat ini juga menjadi tempat penyimpanan beberapa barang seperti persiapan bahan makanan serta persediaan air tawar.
Selain itu, para potanga juga membawa beberapa alat masak sederhana serta perlengkapan makan, juga alat kebersihan diri bagi mereka. Sebelum melakukan motanga, para potanga akan menyiapkan beberapa alat seperti buaro, yakni alat tangkap ikan, kemudian ep-ep untuk ikan terbang bertelur, serta alat pemberat dan tali. Saat berada di tengah laut, para potanga akan membentangkan tali beserta buaro dan ep-ep. Tempat ini merupakan tempat bagi telur ikan untuk dijemur di atas kapal. Setelah sampai di daratan, mereka akan dilanjutkan jemur lagi, kemudian dibersihkan. Untuk mengetahui penyebab pasti dari perubahan fokus para potanga, kita akan bertanya kepada salah satu ahli maritim di Polewali Mandar. Kita tidak tahu persis kapan tradisi motangnya itu dilakukan oleh nelayan Mandar, tapi yang pasti itu target utama mereka itu adalah ikannya, ikan terbang, dan kita beri nama tuing-tuing ikan terbang kan. Nah dulu itu kan mereka pakai semacam penjebak namanya buaro, bubu, yang ikan bisa masuk dan bisa keluar. Itu mereka bawa banyak sekali dulu, itu belasan, bisa sampai puluhan tergantung ke kapasitas kapal. Jadi mereka bawa sini, dia di sini buaronya, kiri kanan, itu kayak gendang. Jadi pas berangkat itu berdiri, jadi jejer. Nah nanti tahun 80-an itu ketika diketahui ternyata bernilai tinggi, khususnya masyarakat Jepang kan mereka suka makan namanya sashimi. Nah, tinggi ya, jadi mulai tahun 80 itu nelayan mengambil juga telurnya. Nah, berdasarkan penjelasan dari Pak Ridwan Alimuddin tadi, peralihan fokus para potanga dari mencari ikan terbang menjadi mengumpulkan telur dari ikan terbang didasari oleh faktor ekonomi. Karena nilai jual dari telur ikan terbang lebih tinggi dibandingkan nilai jual dari ikan terbang itu sendiri. Potanga hanyalah satu di antara ragam keunikan budaya yang ada di Polewali Mandar. Saya berharap dengan adanya vlog ini, kita bisa bersama-sama memulai perjalanan kita untuk lebih mengenal jati diri bangsa kita sendiri.